Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Rasulullah SAW sabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Subhanallah, Rasulullah mengatakan bahwa laki yang terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Oleh karena itulah bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan ini kepada istri-istrinya. Beliau sangat baik terhadap istrinya. Beliau tidak pernah sekalipun memarahi istrinya kecuali dalam kebenaran. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang menzalimi istrinya. Oleh karena itu, ya akhul Islam azani Allah wa yakum, demikian seharusnya kita sebagai seorang suami menjadi yang terbaik untuk istri kita, karena istri kita adalah amanah bagi seorang suami, dan istri kita adalah merupakan tanggung jawab yang akan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang perihal kepemimpinannya, kepengurusannya tersebut. Bukanlah seorang suami yang baik yang ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Ia sia-siakan istrinya, ia sia-siakan anak-anaknya. Itu adalah merupakan perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya seorang suami untuk bersikap terhadap istrinya yang pertama yaitu sabar menghadapi kekurangan-kekurangan istri. Istri makhluk yang lemah. Istri adalah wanita yang Rasulullah kabarkan bahwa wanita banyak kekurangannya. Seorang suami jangan mengharapkan istrinya bagaikan bidadari di surga yang tak pernah ada kekurangannya, yang tak pernah ada kesalahannya. Istri, ia adalah manusia sebagaimana kita manusia. Terkadang seorang suami menginginkan istrinya harus sempurna dalam segala-galanya, padahal suami pun barangkali banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu sabarlah menghadapi kekurangan apa yang ada pada istrinya. Sabarlah menghadapi gangguan yang ia hadapi dari istrinya. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda berkata, bukanlah suami yang baik yang tidak berbuat kezaliman kepada istrinya. Akan tetapi suami yang baik adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Itulah suami yang baik. Dahulu Rasulullah begitu sabarnya menghadapi istri-istrinya. Ketika Rasulullah SAW sedang makan dengan sebagian sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datanglah hantaran makanan, satu piring makanan dari istri Nabi yang lain yang bernama Zainab bintu Jahsh. Ketika Aisyah tahu bahwa ini makanan dari Zainab, segera makanan itu, piring itu diambil kemudian dipecahkannya. Melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Beliau hanya berkata, ummukum warat, ibu kalian cemburu. Subhanallah, begitu sabarnya Rasulullah terhadap istri-istrinya. Ketika istri-istrinya bersepakat untuk melakukan suatu pemboikotan terhadap Rasulullah tetap sabar. Maka yang pertama ini adalah kesabaran, karena memang kehidupan kita tak lepas dari sabar. Dalam rumah tangga pun kita butuh kesabaran. Menghadapi istri, menghadapi anak pun butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, butuh kita kepada kelemah lembutan. Seorang suami betapa butuhnya bersikap lemah lembut. Bukankah Rasulullah SAW bersabda,
Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali pasti dia akan memburukannya, ya, mencorengnya. Seorang suami berusaha untuk bersikap lemah lembut. Beliau bersabda, fastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada para wanita. Seorang suami, betapa butuhnya ia kepada akhlak lemah lembut dalam menghadapi istrinya. Karena sikap yang keras tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah terjadi keributan dalam rumah tangga, pertengkaran, dan yang lainnya. Apalah manfaatnya? Sebatas untuk memuaskan kemarahan itu hanyalah berasal dari syaitan. Maka kewajiban seorang suami untuk sedikit sabar, ya, kemudian bersikap lemah lembut kepada istrinya. Kemudian wahai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jangan dibiarkan istri pergi kelayaban mencari nafkah. Di mana Anda, ya, perasaan Anda sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab besar, memberikan apa? Ya, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Mereka wanita-wanita yang diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumah-rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah mereka, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Karena itu menunjukkan bahwa seorang suami hendaklah yang menjaga istrinya dari berbagai macam fitnah-fitnah yang akan menimpanya. Justru seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah sebagai sebuah amanah yang Allah berikan dan tanggungkan kepada seorang suami. Kemudian wahai suami, berusahalah engkau bersikap bijak di dalam memberikan keputusan-keputusan dengan mengajak musyawarah mereka. Ya, mereka bukan boneka. Mereka punya perasaan. Maka dalam segala macam sikap kita, cobalah kita bermusyawarah. Bukankah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah? Iya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ajak mereka untuk bermusyawarah. Ajak. Ya. Memang seorang suami pemimpin dalam rumah tangga, tapi seorang pemimpin pun juga butuh kepada siapa? Pembantu-pembantu. Ya. Sehingga kita pun mengajarkan kepada istri bagaimana kehidupan di dalam bermasyarakat dan bagaimana harus bermusyawarah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Sana'uh. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Seorang suami berusaha menjadi suri toladan buat istri dan anaknya, terutama di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Berusahalah untuk memperlihatkan ibadah yang benar dan betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan, di dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sedekah, di dalam ketakwaan, di dalam ketawaduan. Berusaha untuk memberikan pengajaran sehingga pada waktu itu seorang suami menjadi suri tauladan yang patut untuk diikuti oleh seorang istri dan anak-anaknya, karena ia pemimpin, dan pemimpin demikian seharusnya bisa memberikan contoh. Walaupun memang sebaik-baiknya sehebat-hebatnya lelaki pasti ada kekurangannya, namun berusaha untuk senantiasa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Demikian kita ya akhul Islam, ya suami, berusahalah untuk membantu istri di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan rumah tangga. Dahulu Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, Aisyah pernah ditanya oleh seseorang sahabat, apa yang Rasulullah lakukan di rumahnya? Kata Aisyah, beliau manusia biasa,
Beliau mensol sepatunya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Subhanallah. Ternyata Rasulullah tidak ingin menyusahkan istrinya. Ya, walaupun memang sebetulnya itu sudah tugas istri, akan tetapi Rasulullah SAW tidak ingin menyusahkan istri-istrinya. Betapa indahnya seorang suami yang betul-betul di akhir Islam menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Karena yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri untuk kalian yaitu sura dan taul yang baik pada diri Rasulullah SAW. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan saya pribadi yang berbicara bisa menjadi suami yang menjadi tauladan buat istri. Mudah-mudahan kita semua menjadi suami yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik buat istrinya. Ya, dan aku yang terbaik buat istriku. Janganlah wahai suami kau cuek terhadap istrimu. Jangan engkau bersikap seakan-akan engkau tidak peduli terhadap istrimu. Mereka butuh kasih sayangmu. Mereka butuh cintamu. Mereka butuh pendidikan dan akhlakmu. Wahai suami, apa yang kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepadamu tentang tanggung jawabmu terhadap istri-istrimu? Apa yang kita jawab kelak? Kalau ternyata kita menjadi suami-suami yang tak peduli, fala ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang atau suami-suami yang bertanggung jawab, sehingga kita pun kelak pada hari kiamat berbahagia dengan pahala yang besar di sisi Allah. Lakukan itu semuanya karena Allah. Lakukan semua itu karena mengharapkan pahalanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.